Hello, welcome back bros. Balik lagi di video kita kali ini. Kita akan unboxing dan review SH Figuarts Uchiha Sasuke Ninja Prodigy of the Uchiha Clan Bloodline atau versi Sasuke bocil ya. Kira-kira gimana untuk kualitas dari figur ini dibandingkan dengan yang versi dewasa? So, langsung saja kita saksikan di video kali ini. SH Figuarts Uchiha Sasuke Ninja Prodigy of the Uchiha Clan Bloodline atau Sasuke versi bocil ya. Untuk figur ini sendiri adalah figur yang sangat dinanti-nanti oleh kolektor SH Figuarts lini dari Naruto ya. Karena tidak lengkap rasanya jika tidak rilis versi bocil ya, setelah kemarin ada renewal atau rilis ulang dengan mold yang baru untuk versi Shippudennya. Sekilas untuk SHF ini sudah cukup oke ya dari segi proporsi. Kita mulai saja dari bagian kepala. Kita bisa lihat untuk sculptnya ya, terutama detailing di bagian rambut kita bisa lihat cukup tajam ya untuk bagian belakangnya dan cukup akurat sesuai dengan animenya untuk bentuk rambut serta faceplate ya. Detailnya juga cukup oke, ikat kepala juga catnya cukup rapi. Berikutnya untuk bagian badan ya, kita lihat dari detail kostum ya, kita bisa lihat kerutan-kerutan, detailingnya juga cukup oke. Di bagian belakang ada simbol klan Uchiha ya, paint jobnya juga cukup rapi. Berikutnya lanjut di bagian celana ya, kita bisa lihat juga untuk paint jobnya juga rapi dengan beberapa aksesoris seperti kantong yang ada di belakang ini, serta ada juga pocket yang ada di samping paha seperti ini ya. Untuk bagian bawah kita bisa lihat juga memiliki detail yang cukup baik, mulai dari pelindung betis hingga untuk sendal yang dipakai. So overall untuk detailing serta paint job dari figur ini bisa dibilang sudah cukup baik ya. Berikutnya ke bagian aksesoris. Untuk aksesoris yang didapat di figur ini cukup banyak macamnya ya, mulai dari beberapa part faceplate yang mempunyai beberapa ekspresi seperti berikut, lalu beberapa pasang optional hand seperti ini, ada juga part tangan yang mempunyai pose membentuk cycle jutsu ya. Lalu ada juga kunai, efek petir Chidori yang mempunyai bahan agak lentur, lengkap dengan colokannya yang nantinya kita bisa pasang ke salah satu optional hand. Lalu kita juga mendapatkan efek api untuk jutsu Gokakyo no Jutsu ya, lengkap dengan lubang dan nantinya bisa kita colokkan ke stand base-nya. Lalu kita juga mendapatkan satu buah shuriken yang besar seperti ini. Untuk detail dan juga paint jobnya juga bisa dibilang cukup rapi ya. Berikut untuk stand piece
beningnya yang nantinya kita bisa pasang ke part api tadi ya, seperti ini. Berikut untuk tutorial mengganti faceplate ya, serta memasangkan beberapa aksesoris dan part ke figur ini. Next, untuk artikulasi pada figur ini bisa dibilang cukup luas ya, terutama kita mulai dari bagian leher. Kita bisa lihat untuk pergerakan ke belakang dan ke depan sudah cukup oke. Namun seperti biasa untuk figur-figur yang mempunyai kerah agak tinggi ya, seperti Sasuke ini, tetap masih ada beberapa masalah jika join leher ini digerakkan ke depan. Sedikit banyak akan tetap terasa mengganggu ya. Begitu pula untuk pergerakan menoleh ke kanan dan ke kiri yang agak terbatas bersenggolan dengan bagian kerah. Untuk pergerakan miring, menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri juga ada beberapa ini ya, ketidakmaksimalan karena terhalang oleh kerah yang agak tinggi. Berikutnya untuk join torso ya, untuk SHF Sasuke ini pergerakan artikulasi di join torso ini agak sedikit kaku ya, terutama untuk artikulasi ke depan dan ke belakang seperti ini agak cukup kesulitan kita gerakkan ya. Begitu pula untuk pergerakan ke samping kanan dan ke kiri menurut kita kurang maksimal. Berikutnya untuk join di pangkal lengan, kita bisa adjust sedikit ya seperti ini untuk gerakan yang lebih maksimal lagi. Untuk rotasi ke belakang seperti ini sudah cukup oke. Untuk join bagian siku juga tidak ada masalah ya, kita bisa gerakkan hingga 90 derajat lebih ke depan seperti ini. Di join pangkal lengan juga tidak ada masalah, artikulasinya juga sudah cukup oke. Berikutnya untuk join di pangkal paha ya, kita bisa lihat juga cukup luas hingga pose split yang maksimal seperti ini. Kita juga bisa gerakkan memutar seperti ini ya untuk join di bagian pangkal paha, tidak ada masalah ya untuk artikulasinya. Untuk pergerakan ke belakang, ke depan juga cukup luas. Berikutnya untuk join di bagian lutut, artikulasi ke belakang sudah cukup oke. Untuk pergerakan memutar seperti ini juga cukup bagus ya.
Berikutnya untuk join di bagian pergelangan kaki. Di join ini sebenarnya pergerakannya juga cukup oke, artikulasinya juga cukup luas. Tidak ada masalah ya untuk bagian ini. Kita bisa lihat untuk pergerakan ke bawah, ke atas sudah cukup luas. Berikutnya untuk join di telapak kaki seperti biasa, tidak ada masalah. Secara overall kualitas join di SHF ini sebenarnya cukup bagus ya. Tapi memang agak terganggu saja untuk artikulasi yang berada di join bagian torso. SH Figuarts Uchiha Sasuke, ninja prodigy of the Uchiha clan bloodline, dirilis pada bulan Juni tahun 2023 sebagai rilisan standar atau reguler dengan bandrol sekitar 6.000 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 750.000 rupiah. SHF ini mempunyai beberapa kelebihan ya menurut kami, di antara lain yang pertama adalah SHF ini mempunyai proporsi serta artikulasi, di antara lain yang pertama adalah di kualitas paint job untuk figur ini sudah cukup bagus ya, dengan detail-detail kecil yang ya cukup detail. Dan yang kedua adalah untuk aksesoris yang banyak sekali disertakan di dalam figur ini, beberapa efek part, lalu optional hand, dan serta beberapa faceplate cadangan. Untuk kekurangan figur ini menurut kami di antara lainnya adalah untuk beberapa titik join ya, artikulasi kurang maksimal saja ya, terutama di bagian torso serta di bagian join leher karena terhalang oleh kerah bajunya yang agak tinggi. Di samping itu sih secara overall figur ini worth it ya untuk dikoleksi, terutama untuk kolektor lini Naruto. Video review kita kali ini juga didukung oleh GFM OL Shop. Kunjungi lapak officialnya di Tokopedia ya untuk pilihan figur-figur terlengkap dan pastinya terpercaya juga. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.